Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semua? Sehat, Bu. Sudah makan? Sudah, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Ibu minta kepada Andri, tolong dipimpin doanya dulu. Iya, Bu. Ya, silakan. Sebelum memulai aktivitas pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adalah udah bisa dibuka kameranya. Coba dibuka kameranya. Lailatul Fitri, Lisa, Ivi, Habib mana? Habib hadir? Ya. Untuk pembelajaran kita kali ini yaitu KD 3.5 tentang Ibu presentasikan dulu. Ada PowerPoint yang akan bisa dilihat. Dan sebelumnya juga sudah dibagikan materi dibaca. Materi yang sudah dibaca, yang modul yang dibagikan, kemudian LKPD yang sudah Ibu bagikan sudah dipelajari semua. Udah, Bu. Sudah. Nah, untuk hari ini mungkin kita tinggal mereview kembali pembelajaran atau materi yang sudah Ibu kirim sebelumnya. Bisa dilihat, sedangkan tujuan pembelajarannya diharapkan dengan adanya pembelajaran ini peserta didik mampu yang pertama menjelaskan tentang perizinan usaha, kemudian yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis surat izin usaha, yang ketiga menganalisis pentingnya surat izin usaha tersebut. Sebelum Ibu masuk ke perizinan usaha, ada yang tahu apa itu perizinan usaha? Perizinan usaha adalah persetujuan yang diperlukan pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat setelah pelaku usaha tersebut memenuhi semua persyaratannya. Ya, benar yang dikatakan Fitri, perizinan usaha itu adalah bentuk surat persetujuan ya. Nah, sekarang kita lihat. Sebelum kita masuk ke lebih lanjut materinya, Ibu mau tanya dulu, di lingkungan rumahnya ada yang mempunyai usaha atau orang tuanya ada yang mempunyai usaha enggak? Pak. Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa? Ada, Bu. Anggun. Anggun usahanya apa? Perdagangan. Berarti Perdagangan juga, Bu. perdagangan juga. Atau di lingkungannya ada enggak yang usaha yang bisa menimbulkan gangguan? Ada? Tidak ada. Belum ada ya. Nah, Bu. jenis surat usaha yang akan kita pelajari di sini adalah ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada surat izin gangguan. Ada yang tahu apa itu surat izin gangguan? Itu perizinan dari pemerintah kota yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha yang tempat atau kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan, bahaya, ketidaknyamanan, atau kerugian tertentu bagi masyarakat di sekitarnya. Ya, benar Anggun. Berarti Anggun sudah mempelajari modul yang sudah Ibu bagikan ya? Ya, Bu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kemudian kita masuk ke jenis surat perizinan usaha yang kedua, yaitu surat izin tempat usaha. Bisa, Bu. Sekarang kita masuk ke jenis surat izin yang kedua, yaitu surat izin tempat usaha. Siapa yang tahu apa itu surat izin tempat usaha? Surat izin tempat usaha merupakan izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha perseorangan
perusahaan dan badan usaha sebagai bukti izin tempat usaha yang didirikan telah sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Sampai di sini paham? Paham, Bu? Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu surat izin usaha perdagangan. Nah, ini sama dengan usaha Livi dan Anggun. Nah, apa itu surat izin usaha perdagangan atau bisa kita singkat dengan SIUP? Yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah melewati Dinas Perdagangan dan Perindustrian perusahaan yang berdomisili di suatu daerah. Yang lain bisa dengar? Putus suaranya, Bu. Putus-putus. Ada yang bisa mengulang enggak dari yang dibacakan Sherly tadi? Siapa? Karimah, Bu. Ya, silakan Karimah. Surat izin perdagangan adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah melewati Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk perusahaan yang berdomisili di suatu daerah. Surat izin usaha perdagangan itu bisa kita bagi menjadi 3, yaitu surat SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pentingnya surat izin usaha. Contohnya kenapa penting surat izin usaha tersebut? Sebagai bukti sah atas pemberian izin menjelaskan usaha oleh pemerintah. Ya, Dengan adanya surat izin usaha, maka pengusaha secara resmi dapat menjalankan usaha dengan aman dan nyaman, memudahkan dalam mengembangkan usaha, misalnya dapat menjalin kerjasama usaha dengan mitra atau pengusaha lainnya. ya benar ya. Nah, dikatakan Habib sama Fadalah tadi pentingnya surat izin usaha. Tadi ada dikatakan Fadalah sebagai syarat dalam kegiatan ini Habib tadi ya, sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya menunjang perkembangan usaha. Kemudian sebagai sarana perlindungan hukum, ada lagi sebagai syarat mengikuti tender dan syarat mengikuti lelang. Kemudian sebagai sarana promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha. Kemudian ada lagi sarana pengembangan usaha ke level internasional. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Kemudian LKPD yang sudah Ibu bagikan sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah dikerjakan per kelompoknya hasil diskusinya? Suci. Ya, Suci, silakan. Apa itu surat izin tempat usaha? Surat izin tempat usaha adalah pemberian izin tempat usaha yang tidak dapat menimbulkan gangguan atau kerusakan pada lingkungan sekitar. Ya, benar. Jadi Yang sudah Ibu bagikan, Ibu berharap tolong secepatnya dikumpulkan yang ada dievaluasi. Sudah dapat semua kan? Sudah dilihat semua? Tugas apa, Bu? Bu, sudah. Itu tolong dikumpulkan secepatnya karena mau Ibu rekap nilainya. Jadi kesimpulannya itu kalau misal seseorang ingin membangun suatu usaha, mereka pasti harus meminta surat perizinan usaha terlebih dahulu, karena itu bisa lebih aman untuk usahanya nanti dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu untuk beberapa usaha yang mungkin dapat mengganggu kenyamanan dari masyarakat sekitar, itu harus meminta surat gangguan perizinan. Itu digunakan untuk kitanya meminta izin terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar agar mereka menerima usaha kita itu dengan baik. Kalau enggak kan nanti usaha kita yang mendapat masalah di pertengahan usaha itu sendiri. Gitu. Ya, benar, Livi. Yang lain kemudian untuk menutup pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, semoga ilmu yang kamu dapat barokah dan bisa bermanfaat. Aku harapkan lagi untuk minggu depan kita masuk ke materi prosedur izin usaha.
Ya. Ya, Bu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu.